Yo, balik lagi sama gue di channel Valentina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal mengupdate untuk koin ADA atau Cardano ya. Jadi untuk koin ADA atau Cardano sama XRP mungkin saya nggak akan masukin ke voting koin ya, karena memang kalau misalkan saya masukin ke situ mayoritas orang akan pilih itu ya. Jadi saya bikin nggak, ataupun di luar voting lah ya. Jadi voting udah saya bikin ya di komunitas tab YouTube saya, udah sekitar 295 orang yang ngevote ya. Di situ ada Habar, Solana, Link atau Chainlink dan Ocean gitu ya. Jadi yang belum voting bisa vote terlebih dahulu ya. Jadi mungkin besok atau lusa akan saya bikinkan outlooknya buat teman-teman sekalian gitu ya. Tapi balik lagi, kalian harus dior lagi ya. Dan untuk video Bitcoin tadi sekitar 2 jam yang lalu sudah saya bagikan juga. Jadi yang belum mampir ya bisa mampir gitu ya guys ya. Oke, jadi langsung aja ke Cardano atau ADA ya. Jadi dia masih masuk top 10 dengan di ranking 8 gini ya. Jadi ini juga salah satu koin yang fundamental bagus. Cuman nasibnya kurang baik ya dibandingin koin yang lain gitu. Oke, jadi kita langsung pergi ke technical analisisnya. Ini adalah time frame weekly dari ADA atau Cardano teman-teman ya. Jadi ini adalah ada 1 2 3, ini adalah zona ya atau area yang kemungkinan besar akan divisit oleh ADA atau Cardano, karena memang area situ juga berpotensi kita lihat yang namanya menjadi area support atau tahanan untuk si ADA atau Cardano ini. Oke, jadi ini area satunya kita bisa lihat persis banget. Ini sebelumnya ini menjadi tahanan yang lumayan oke sekali untuk pergerakan atau dari penurunannya si ADA atau Cardano ini. Itu di sekitaran $1. Cuman ya, waktu dia struggling ini akhirnya seller lebih kuat gitu ya daripada si buyernya. Ya, jadi jebol juga area nomor 1 ini. Jadi sangat-sangat disayangkan sekali ketika kebanyakan koin yang fundamentalnya bagus pun di key levelnya dia masih bisa dipertahankan, sedangkan di ADA atau Cardano ini ya untuk key level weekly-nya ini nggak mampu dipertahankan. Ini sayang sekali sih ya. Nah, kemudian ini di area kedua ya. Dia sedang masuk, udah masuk ya di area kedua, lagi testing ya. Di sini ada tarikan Fibo saya ambil dari high ke swing low, kemudian ke area pullback terakhirnya dia, maka mendapati beberapa area ya atau golden ratio. Nah, sekarang ini lagi di testing nih untuk retracement 0,7 sampai retracement 0,6. Itu zona di sekitar $0,699 sampai $0,8 ya, range area nomor 2. Kita lihat aja lah apakah ini kuat ya, apakah di area sini memang dianggap menarik ya sama buyer, atau malah dia lanjut lebih deep lagi. Di sini ada retracement 1,4 sampai retracement 1,2. Itu di sekitaran $0,25 sampai $0,35. Ya ini waduh, makin amblas ya by the way si ADA atau Cardano. Kalau disclaimer di area nomor 2 ini ya nggak ada reaksi yang lumayan banget dari buyer, dan area situ berarti dianggap kurang menarik ya untuk buyer ya, khususnya whales dan lain sebagainya yang bisa menggerakkan price action dari si ADA atau Cardano. Ya dia akan terus mengalami pelemahan sampai atau ke kisaran zona ketiga ini, yaitu benar-benar buruk sekali lah ya untuk ADA atau Cardano. Nah, kemudian simpelnya juga kita bisa tarik ataupun saya sudah tandain dengan trendline resisten ini atau garis warna hijau ini. Jadi memang overall semenjak dari dia bikin Neo ATH ya, ini 30 Agustus 2021 ini dia masih trend pressure di bawah trendline resisten. Berarti ini adalah salah satu resisten trendline yang sangat-sangat kuat untuk si ADA atau Cardano. Jadi kalau misalkan dia going up, dia harus jebol dulu nih strong resistennya dia. Kalau misalkan kita mau lihat untuk ADA atau Cardano ini bisa melaju lebih lagi atau ngejar ke beberapa target resistennya ya. Jadi memang diperhatikan dulu untuk jangka pendeknya ini dulu nih ya. Di zona nomor 2 dan zona nomor 3 ini apakah ya untuk si ADA atau Cardano ini dari segi buyer ya ada buying powernya ada tuh di antara nomor 2 dan nomor 3 ini. Ya jadi benar-benar bisa dibilang sangat menyedihkan gitu ya, malang gitu ya guys ya, kalau bisa saya pribadi bilang. Dan sekarang ini OTW ke RSI-nya ya, weekly-nya ini OTW ke area extremely oversold nih. Sekarang lagi di level 34 gitu ya. Jadi soon or later mungkin dia akan masuk ke kisaran level 20 baru ada reaksi ya. Kita tunggu sama-sama guys ya untuk dari segi weekly-nya, jadi kurang bagus lah. Next, ini untuk daily-nya ya. Jadi ini untuk daily-nya sendiri dia masih belum berhasil untuk nge-breakout di EMA 34 dan 55 ini ya. Garis warna biru dan merah
So saya ambil dari swing low ke swing high-nya dia yang terakhir ya, untuk daily-nya sendiri ya. Kita bisa dapetin untuk beberapa area target lagi seperti retracement 1,2 sekitaran 0,67 dolar. Next lagi di retracement 1,6 atau sekitaran 0,58 dolar, dan next lagi di retracement 2 ya, atau sekitaran 0,47 dolar. Jadi ini beberapa area yang sangat-sangat potensi untuk divisit oleh pergerakan ADA atau Cardano dari weekly-nya ya. Kalau memang sekarang ini kan lagi testing di sekitar retracement 0,786 atau sekitaran 0,8 dolar, dimana itu juga menjadi lowest point terakhirnya dia ya. Ini akan saya tandain dulu sebentar pakai rectangle ya, seperti biasa nih. Ya, dia lagi testing mendekati area sini. Kalau di area sini aja dia nggak mampu nih bertahan, ya OTW drop ke beberapa next target ini ya, untuk terdekat dari ADA atau Cardano ya. Jadi ketika kemarin ADA atau Cardano ini adanya lumayan pergerakan kenaikan gitu ya, saya nggak langsung bikin video ADA atau Cardano ini bakalan lanjut langsung ke 3 dolar 5 dolar, enggak ya. Itu saya nggak bikinkan video itu karena memang ada kecenderungan ADA atau Cardano ini belum siap dalam tanda kutip untuk melaju lebih kenceng lagi gitu ya dari pergerakan sebelumnya. Makanya saya agak jarang bikin ataupun update soal ADA atau Cardano ini. Jadi nggak terlalu istilahnya moonboy gitulah ya. Jadi saya bersifat netral aja. Ya, jadi ini untuk pergerakan ADA atau Cardano lebih cenderung memang dia lagi testing dulu nih ya, kuat atau enggak testingnya. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga secara seksama ini benar-benar terjadinya pelemahan ya, dia downtrend secara overall, jadi kita belum bisa mengekspektasikan lebih ya. Jadi memang yang paling gampang kita gunakan EMA 34 ini dan 55 ini dulu ya, menjadi area target resisten untuk si ADA atau Cardano daily-nya ya. Sebelum mampu break area itu ya, kita nggak bisa mengekspektasikan banyak. Kalau dia reject terus di area situ ya bakalan soar lebih dalam ke beberapa target area yang tadi sudah saya infokan. Oke, untuk daily-nya itu. Next ini untuk si hourly-nya khususnya 1 jam. Jadi lebih detail lagi ya, 1 jamnya dari si ADA atau Cardano. Dia create yang namanya symmetrical triangle. Jadi ini sifatnya 50-50 ya, pattern 50-50 ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat ini terbentuknya triangle pattern, lebih kita bisa bilang symmetrical ya. Ini untuk trendline atasnya, ini untuk trendline support bawahnya. Jadi rapi sekali. Dan tadi ini ya, khususnya tadi teman-teman ya, dia lagi testing ya, drop testing, kemudian adanya pemantulan ya. Nah sekarang ini akan testing untuk EMA 34 dan 55 time frame 1 jam ya. Nah ini ya, tuh ya. Jadi kalau misalkan dia bisa lewatin dari sini, itu di range sekitar 0,79 dolar ya, 0,795 dolar, dia bakalan berpotensi next lagi testing di trendline resistennya ini ya, itu di sekitar 0,8 dolar. Nah kemudian kalau misalkan kita ukur targetnya ya, untuk dia breakout itu ke kisaran berapa ya, kemudian kalau dia breakdown ke kisaran berapa ya. Kalau breakout, target maksimal dari si symmetrical triangle pattern ini di sekitaran 0,844 dolar gitu ya. Nah ini saya tinggal tandain aja dulu ya di sini untuk target kenaikan maksimalnya pakai warna kuning seperti biasa. Nah ya, ya di area situ juga sebelumnya ini berfungsi ya, menjadi area support and resistance dari pergerakan ADA atau Cardano sebelumnya. Kita bisa lihat ya, sebelumnya berfungsi menjadi support and resistance juga dari pergerakan ADA atau Cardano sebelumnya. Jadi range sekitar 0,84 sampai 0,85 lah, range area itu sebelumnya menjadi support and resistance juga. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan dia breakdown ya. Nah, oke, kalau dia breakdown ini targetnya ke kisaran berapa? Ke sekitar 0,74 dolar. Nah, ini kisaran itu juga sebelumnya ini mampu menahan laju penurunannya si ADA atau Cardano nih dari pergerakan sebelumnya nih. Oke, dinyentuh itu kemudian dia rebound lumayan nih. Oke, jadi itu harus diperhatikan nih untuk area target kenaikan maksimal dari time frame hourly-nya. By the way ini 1 jam ya untuk jangka pendeknya. Kemudian kalau dia breakdown, target maksimalnya dari symmetrical triangle ini kalau kita ukur itu ke area support sebelumnya itu di sekitar 0,74 dolar. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Jadi kalian entah nanti mau long atau short bisa diperhatikan untuk target maksimalnya ya. Jadi ini memang menjadi area istilahnya lowest point sebelumnya juga, ini menjadi area penting sih sebenarnya. Kalau misalkan dia drop sampai situ dan gak adanya pemantulan ya, berarti buyer yang sebelumnya istilahnya beli ADA atau Cardano sehingga dia bisa rebound ya,
Kalau next lagi dia malah breakdown dari symmetrical triangle-nya dia, kemudian dia visit ke area situ dan malah sideway melanjutkan penurunannya, berarti buyer yang sebelumnya atau whales yang sebelumnya udah nggak nganggep area tersebut menjadi area yang menarik untuk area akumulasi atau beli kembali untuk si ADA atau Cardano ini ya. Jadi perlu sekali diperhatikan, ini menjadi area yang sangat-sangat penting atau krusial untuk jangka pendeknya untuk si ADA atau Cardano. Itu aja teman-teman sekilas yang mau saya sampaikan ya untuk ADA atau Cardano ini ya. Jadi secara overall dia belum adanya pergerakan yang lumayan signifikan atau bisa dikatakan oke lah gitu ya. Apalagi untuk para holder setia ADA atau Cardano mungkin masih lebih bersabar lagi menunggu sampai dia ini benar-benar mampu memberikan istilahnya apa ya, indikasi ataupun price action yang lumayan lah atau rebound yang lumayan lah ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, bisa analisa kembali sebelum make decision untuk ADA atau Cardano, dan pendapat kalian mengenai koin ini seperti apa sih, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan sampai jumpa untuk next video, salam profit.